Pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan yang memuat dua variabel, bisa X atau Y, dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah 1, maka disebut dengan pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi variabelnya ini bisa berbentuk X dan Y ya, atau X, Y. Bentuk umumnya AX plus BY lebih dari 0, kemudian AX plus BY kurang dari 0, AX plus BY lebih dari sama dengan 0, AX plus BY kurang dari sama dengan 0. Dengan ketentuan AB, koefisien dari variabel, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0, B tidak boleh sama dengan 0, dan A, B anggota bilangan real. Kemudian C adalah konstanta, juga anggota bilangan real, dan X, Y adalah variabel atau disebut dengan variabel, sedangkan X dan Y juga anggota bilangan real. Di dalam penyelesaian atau menggambar pertidaksamaan linier dua variabel, untuk mencari daerah penyelesaiannya, ada yang namanya garis putus-putus. Ini berlaku pada atau untuk pertidaksamaan dengan tanda lebih dari atau kurang dari. Kemudian untuk garis lurus ini berlaku untuk persamaan, berlaku untuk tidak persamaan, lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Biar lebih memahami, mari kita ke contoh. Gambarlah grafik dan tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 6x min 8y lebih dari sama dengan 24. Penyelesaiannya, langkah pertama kita buat dahulu bidang koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tentukan dulu titik pembuat 0 atau titik potong pada sumbu y. Ingat, jika titik potong pada sumbu y, maka nilai dari x-nya kita buat 0. Sehingga jika x-nya 0, maka 6 kali 0 adalah 0. Min 8y sama dengan 24. Berarti untuk mencari y-nya adalah 24 dibagi dengan 8. Sehingga hasilnya adalah min 3. Karena titik potong sumbu y dengan x-nya 0, maka titik koordinatnya adalah x, y, yaitu 0, min 3. Kemudian kita cari titik potong sumbu x. Pada persamaan ini, 6x min 8y sama dengan 24. Ini kenapa kita buat tanda sama dengan? Tujuan kita yaitu untuk mencari titik potong atau titik pembuat 0. Sehingga untuk titik potong pada sumbu x, maka y, ingat y-nya 0. Kembali ke persamaan, jika y-nya 0, 8 kali 0 adalah 0, sehingga 6x sama dengan 24. X 24 dibagi 6, yaitu 4. Maka koordinat titiknya x, y adalah 4, 0. Dari mana? X-nya 4 dan y-nya 0. Karena kita untuk mencari titik potong sumbu x, y-nya dibuat 0. Begitu ya. Kemudian kita uji sembarangan titik. Ingat, tujuan menguji sembarangan titik untuk mencari daerah penyelesaian. Pertama, kita uji dulu titik 1, min 1. Ingat, 1, x min 1, y, sehingga 6 dikali 1 dikurang 8 dikali min 1. 6 dikali 1 adalah 6, kemudian min 8 kali 1 adalah 8, menjadi positif 8. Hasilnya adalah 14. Sehingga 14 kurang dari 24. Maka ini tidak memenuhi persamaan. Karena kenapa? Karena syarat dari persamaannya ini. Nilai dari x dan y tersebut, jika dikurangkan
setelah dikalikan dengan koefisiennya adalah lebih dari atau sama dengan 24. Kemudian kita uji titik 4, min 3. Dalam hal ini 4 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y, sehingga 6 kali 4 hasilnya 24 dikurang 8 kali min 3 hasilnya 24, min 24, sehingga 24 ditambah dengan 24 lebih dari sama dengan 24. Maka ini memenuhi. Karena kenapa? Hasil dari 24 ditambah dengan 24 adalah 48. Sehingga 48 tersebut lebih dari sama dengan 24 atau lebih dari 24. Jika kita buat pada bidang grafik atau koordinat kartesiusnya seperti ini ya, memotong sumbu X di titik 0,4 seperti yang kita cari tadi ya, di sini dipotong sumbu X-nya dengan Y sama dengan 0, kemudian untuk sumbu Y-nya dengan X sama dengan 0 yaitu 0, min 3 di sini. Selanjutnya titik uji yang kita uji coba tadi 1, min 1. Ini berarti 1 pada sumbu X dan min 1 pada sumbu Y berada di sebelah atas. Ini tidak memenuhi, begitu ya. Kemudian titik yang kita uji kedua yaitu 4, min 3. Ini 4, min 3. Dia memenuhi pertidaksamaan garis ini. Maka ini terbukti bahwa daerah penyelesaiannya, begitu ya. Sehingga jika kita tunjukkan dengan gambar di arsir, maka inilah daerah penyelesaian dari persamaan 6x min 8y lebih dari sama dengan 24. Sampai di sini, semoga kalian bisa memahami. Contoh yang kedua, gambarlah grafik dan tentukan daerah penyelesaian dari min 2x plus y lebih dari 5 untuk x, y anggota bilangan real. Penyelesaiannya seperti biasa ya. Pertama kita buat dahulu bidang koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan pembuat 0 atau titik potong sumbu y dengan asumsi atau dengan x sama dengan 0. Sehingga untuk x-nya 0, maka y-nya 5 adalah, jadi titik potong pada sumbu y adalah 0,5 di sini ya. Selanjutnya, kita cari pembuat 0 atau titik potong pada sumbu X. Jika kita mencari pada sumbu X, maka Y, ingat Y-nya yang 0. Sehingga, jika Y-nya 0, maka min 2X sama dengan 5. Sehingga, X adalah 5 dibagi dengan min 2. Hasilnya adalah min 2,5. Kita dapatkan titik potong pada sumbu X dengan Y sama dengan 0 adalah min 2, 1/2, 0. Atau titiknya di sini ya. Kemudian, jika kita buat garis pertidaksamaan min seperti ini ya. Kemudian kita mencari daerah penyelesaiannya. Langkah pertama, kita uji sembarang titik terlebih dahulu. Misalkan kita uji titik 0,0. Ini berarti di sebelah kanan garis persamaan. Sehingga 0,0 jika kita ujikan memenuhi, maka ini adalah daerah penyelesaian. Namun dalam hal tersebut, mari kita ujikan ke pertidaksamaan soal ya. 0,0 berarti x0 dan y0. Sehingga 0 lebih dari 5, maka ini tidak memenuhi. Sedangkan pada kenyataannya 0 itu adalah kurang dari 5. Ya, begitu ya. Kenyataannya ini, 0 ini kurang dari 5. Sedangkan pada soal yang dicari adalah lebih dari 5. Kemudian kita ujikan lagi titik min 1,1. Sini ya, min 1 pada X dan 1 pada Y.
Ini titiknya ya. Masih di sebelah kanan garis pertidaksamaan. Kemudian setelah kita ujikan, min 2 kali min 1, ingat min 2 X berarti jika X-nya min 1, maka min 2 kali min 1 adalah positif 2, ditambah dengan Y, ditambah dengan 1, hasilnya adalah 3. Maka sudah jelas 3 itu kurang dari 5. Ini pernyataannya ya. Sedangkan untuk soalnya, maka untuk titik min 1,1 tidak memenuhi pertidaksamaan ini. Selanjutnya, kita uji titik di sebelah kiri garis pertidaksamaan. Kita ambilkan contoh min 3,3. Ini berarti min 3 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Sehingga jika kita substitusikan bahwa min 2X atau min 2 kali min 3 ditambah Y atau ditambah 3, mari kita buktikan. Min 2 kali min 3 hasilnya adalah 6, kemudian ditambah 3 hasilnya adalah 9. Maka di sini sudah jelas 9 lebih dari 5. Maka untuk titik ini memenuhi persamaan ini ya. Min 2X plus Y lebih dari 5. Selanjutnya kita uji lagi titik min 2,2. Lihat, di sini min 2, kemudian di sini min 2. Maka titiknya di sini ya, masih di sebelah kanan. Min 2 kali min 2 ditambah 2 lebih dari 5. Min 2 dikali 2 hasilnya adalah 4, ditambah 2 berarti 6. Maka di sini sudah pasti 6 ini lebih dari 5. Sesuai dengan soal pada pertidaksamaan garis ini ya. Maka untuk titik ini memenuhi pertidaksamaan min 2X plus Y lebih dari 5. Kita ambil uji titik yang terakhir ya. Titik min 5,1. Berarti min 5,1 ini. Maka titiknya di sini. Masih di sebelah kiri garis pertidaksamaan. Langsung kita substitusikan. Min 2 kali min 5 ditambah 1 lebih dari 5. Hasilnya adalah min 2 dikali min 5. Min kali min menjadi positif. Hasilnya adalah 10 ditambah 1, 11. Maka sudah jelas 11 ini lebih dari 5. Jadi pada titik ini memenuhi pertidaksamaan min 2X plus Y lebih dari 5. Berdasarkan uji titik yang kita kerjakan, sudah jelas bahwa daerah penyelesaiannya ada di sebelah kiri garis. Ingat, kenapa garisnya putus-putus? Karena dia memiliki tanda lebih dari. Dan perlu kami ingatkan kembali, jika tandanya lebih dari atau kurang dari, maka bentuk dari persamaan garisnya adalah putus-putus. Sedangkan untuk jika tanda lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garisnya garis lurus, tidak putus-putus ya. Di dalam pengujian sembarang titik, kalian boleh diujikan titik manapun yang ingin kalian uji, baik di sebelah kanan garis pertidaksamaan atau di sebelah kiri garis pertidaksamaan, sampai kalian bisa menemukan cara kalian sendiri. Adapun di sini kita hanya mengambil contoh saja ya pada titik ini dan titik ini. Jika kalian masih bingung atau mau memperjelas lagi ke arah mana daerah penyelesaiannya, silakan kalian uji dengan titik yang kalian inginkan. Tapi ingat, dia harus dibatasi dengan pertidaksamaan min 2X plus Y lebih dari 5. Sehingga pada soal ini, daerah penyelesaiannya adalah di, jika kita arsir, ini adalah daerah penyelesaiannya. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami cara mencari atau menentukan daerah penyelesaian pada bidang koordinat kartesius atau dalam bentuk grafik.